Ruh itu cuma maunya menghadap Allah. Maka hijabnya apa? Karena ruh itu sangat batin, maka hijabnya adalah zahir. Maka disebutkan di kitab An-Tijaratil Hisiyah, dari aktivitas-aktivitas zahir. Jadi balik lagi ke zahir. Jadi hijabnya ruh adalah hissi. Urusan-urusan hissi. Nah, inilah sebabnya kenapa masyaikh kita yang masih hidup itu walaupun dia bisa mendoakan kita, tapi dia masih sibuk dengan urusan yang hissi. Sakit lah, ya, urusan rezeki lah, yang tadi kita cerita, urusan rumah tangga, ya. Guru saya ada yang 3 kali nikah loh, bukan istrinya 3, tolak. Ada, tapi ada yang juga kebanyakan nikahnya istrinya 4, sukses semua ada juga. Ada yang sampai meninggal atu gitu. Tapi kita pernah ngeliat mereka tengkar, ada. Saya pernah ngeliat mereka tengkar, biasa itu. Sayyidina Umar, masih ingat kisahnya? Tahu kan antum? Ketika didatangi oleh orang yang mau ngadu masalah istrinya, kemudian ternyata beliau dihardik juga di dalam. Itu biasa. Jadi antum nanti ngeliat ada orang yang soleh, guru, tiba-tiba terjadi cekcok di rumahnya, itu biasa. Ya, saya ngelihat tuh salah satu kiai saya, kemudian dibilangin sama istrinya, udahlah, gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sering-sering gitu ya. Siapa tahu nanti jadi kebiasaan. Ini bukan pembenaran. Ini sikap laki-laki terhadap perempuan. Tapi si perempuan jangan merasa dibenerin juga. Ya. Aisyah kan paling nyeletuk ke Nabi. Jadi antara istri Nabi itu yang paling infiali. Jadi kalau ngomong itu itu Aisyah. Tapi itu yang bikin Nabi kangen, ya. Nabi itu rindu. Rindu sama orang yang ya ngomongnya gimana sih? Kalau bahasa kita apa sih? Nyablak kayak gitu lah. Jadi Aisyah itu ibarat istri yang nyablak. Nah, ada istri yang Nabi yang kemudian ya gimana enaknya sama Nabi, ada juga ya. Itu biasa ya. Jadi 9 istri Nabi itu semua adalah, kalau nanti jadi istri ada orang punya istri, orang soleh punya istri, itu sifat-sifatnya paling mewarisin sifat-sifat itu. Kenapa Nabi pernah ngambek sebulan? Karena istrinya manusia, bukan malaikat. Bukan hurul ain. Hurul ain bukan kan? Maka hurul ain itu marah sekali sama istri-istri yang bikin suaminya sedih. Apa kata hurul ain? Kalian, ini kita udah ngantri nih. Kalian yang bikin sedih. Tuh, kayak gitu juga modelnya. Taib. Yang terakhir, jadi walaupun sudah puncak-puncak kayak balik lagi ke hijab akal. Jadi antum kadang-kadang udah ngalamin macam-macam, tapi karena manhaj akliyahnya tidak sahih, akhirnya reject, menolak. Pengalamannya dia tolak, pemahaman yang dia dapat dia tolak. Masa sih gitu? Masa sih? Paling juga Mahdi masih lama. Akal. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak terima? Dia nggak sukses di akal, ini paling inti. Ya, akalnya tuh banyak. Maka hijab akliyah ada hijab paling berat. Hijab akliyah paling berat. Orang kafir ya dengan akalnya, orang beriman dengan akalnya. Nah, jadi jangan senang dulu kalau punya akal. Banyak nggak profesor doktor, tapi sampai sekarang walaupun dia doktor profesor tasawuf, tapi sampai sekarang nggak bertarekat. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Kata Imam Surawardi, ya jelas sekali kalamnya. Dan itu yang kita rasakan. Sama. Bahwa hidayah itu jatuh ke kolbu, sedangkan ilmu jatuh ke akal. Jadi hijabnya akal apa? Al-ilmu. Hati-hati. Maka yang paling susah dibenerin, mohon maaf, ulama zahir. Ya, khayali aklinya tinggi. Dia merasa, itulah yang terjadi pada Azazil. Azazil kan hebat di situ. Azazil itu ahli ma'rifat, ahli akal dia. Jadi antum yang lagi menempuh perkuliahan, lagi ngaji kitab apa dengan seorang syekh, coba niatkan ingin mempelajari ilmu mengenal Allah. Maka nanti akan muncul kerendahan hati terus begitu. Tapi kalau diniatkan liyubahi bihi sufaha, ya,
waliyumari bihil ulama, untuk mendebat orang bodoh, untuk bergagahan, liyubahi bihil ulama uyumari bih sufha, kebalik ya, mendebat orang bodoh, bergagah-gagahan di depan orang alim, ya, lam yashum raihatal jannah, nggak bisa mencium bau surga. Bau surga itu sudah bisa dicium semenjak orang di sini, yang Nabi sebut, idza marartum biradil jannah fartau, kalau kamu lewat di kebun-kebun surga, mampirlah. Maka coba lihat, mana profesor doktor yang masih mau datang ke majelis ahli thariqat, ahli sufi, ahli zikir. Yang ada malah ngejek. Ya kan? Malah ngejek, zikir kok malah gitu-gitu ya. Dia lupa ya, ma'rifat itu nggak bisa didapat dengan mengetik dan membaca. Itu ilmu bisa didapat dengan membaca, dengan mengetik. Tapi ma'rifat la bi ghairi dzalik. Itu dengan apa? Harus ngelewatin ini. Nah, kalau lewat ini, baru orangnya jadi wali. Gitu. Baru dia sebut awal dari kewalian, ini dia. Ini baru awal loh ya. Jadi banyak lah orang, jadi kadang-kadang baru sampai level kolbu udah jadi mursyid. Maka mursyid begini, dia harus mencari mursyid yang lebih hebat daripadanya. Doktor, profesor, ulama, ustadz, kalau sholat belum khusyuk, berarti dia masih fatmun nafs, fit ya. Masih hijabnya hijab nafsiyah. Kayak gitu ngajarin orang khusyuk kan lucu. Gak apa-apa sih, tapi khusyuknya apa? Rata-rata khusyuk mereka khusyuk jawarih. Jawarih itu puncaknya cuma satu, bisa menerjemah yang dibaca, yang didengar. Kita nggak yang begitulah. Menerjemah doang ya gampang ya. Orang Arab lahir-lahir udah bisa paham kan, nggak perlu nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Nah, untuk menembus ini semua, ini yang disebut dengan thariqah. Isinya thariqah adalah riyadhah. Setiap riyadhah kan tadi ada ya, ada zikirnya kan? Nah itu dia, kurikulumnya ada. Jadi untuk menembusnya apa? Limururi bihadhil hujub kulliha, atau li raf'i hadhil hujub kulliha, fa'ala salik ayyattakhidha syaikhan fit tariq, ya. Jadi seorang salik harus berguru untuk menempuh jalan itu. Nanti ada jalur pintasnya sama guru, nggak perlu lewat 5 dan 6, 7 itu. Makanya kalau dikasih interval, coba masing-masing 40 hari itu hitung aja. Gempor kita, ya. Tapi sama ahlinya semalam bisa beres. Ya, dia 3 balik. Itu bisa dibalik loh. Dia mulai dari mana? Akal. Inilah kajian kita malam ini. Kajian kita malam ini, kita membaliknya. Kita mulai kajian ma'rifatullah dulu, baru nanti riyadhahnya. Biar nanti antum kalau zikir itu nggak terlalu merasa berat. Jadi jelas, saya zikir itu niatnya mau ngapain gitu. Kalau nggak kayak orang dulu gimana? Begitu kata guru saya, nah, gitu kan? Maka mursyid kita generasi sebelum kita, mohon maaf, emang mereka begitu. Jadi jangan antum ejek mereka. Mereka emang nggak dijelaskan ma'rifatnya, tapi di dalam diri mereka ada. Tidak bisa menjelaskannya karena masih dalam berupa sir. Kalau sir gimana bahasain? Kayak orang jatuh cinta, tapi gimana cara mau ceritain gitu? Ya. Jadi setinggi-tinggi ma'rifat, tetap ujungnya nanti ibarah akliyahnya sahih atau tidak. Jika fi zallat, syaitani. Jadi kalau ada tergelincir sedikit, setan. Gitu ya. Ada berapa nih yang hadir nih? Yang ikhwannya berapa nih? Cuma segini aja udah gak muat gitu ya. Come. Next time يعني في التالي نستعمل كشف الحضور لكي نعرف. Ya. Ya. Wujud. Come. Kalau ngisi sih semuanya. ada 20 nih. 25. Ini berapa nih akhwat? 15, 10. 11, oke. 40 ya? 25, oke.
36 ya. Udah nggak muat ya. Kalau nanti deh kita. Inilah teman-teman yang dilewati oleh semua wali-wali dari dulu sampai zaman mursyid-mursyid kita itu. Abul Hasan Asy'ari berguru kepada Imam Junaid dan Imam Ruwaim. 20 tahun beliau sholat isya sama subuh satu wudhu. Tidur nggak? Pantesan jadi Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Junaid juga sama. Ya, Imam Sari Sakti istighfar karena dulu baca alhamdulillah 30 tahun. Jadi dia baca alhamdulillah tidak pada tempatnya. Dia baca alhamdulillah ketika rukonya nggak kebakar, semua ruko orang kebakar. Yang perasaan nggak itu. Nah, ini yang disebut raunatil basyariyah. Itu memang tadi itu. Raunatil basyariyah. Sir ya? Nah, kolbunya bermasalah itu. Walaupun di nafsiyahnya benar nggak? Di nafsnya benar. Ya. Dia masih bersyukur, alhamdulillah, ruko saya nggak masalah gitu ya. Yang lain pun kebakar, gua nggak. Lu merasa, wih karomah nih. Ya. Tapi kolbunya ternyata ada masalah. Beliau mengistighfarkan dosa kolbu itu 30 tahun. Inni astaghfirullah min qawli alhamdulillah salasina sana. Kata Imam Sari Sakti. Saya pikir-pikir berapa kali kita salah dari dulu ya. Mulai dari salah zahir sampai salah batin. Maka teman-teman gak mungkin kita ngejar amal mereka. Maka harus kita balik. Bukan mulai dari jawarih. Kita mulai dari. Maka beberapa kiai kan sampai sekarang masih ada yang ketat. Kalau mau berguru sama dia puasa dulu 40 hari. Kuat antum begitu. Syukur-syukur masih hidup. Ya. Masuk ke hutan. Ya aduh. Itu dahsyat ya. Jadi kalau ada yang masih mempertahankan, kita katakan antum hebat. Tapi ini akhir zaman, kita harus balik. Rukhsah. Nabi periode Makkiyah itu zaman menyebar ilmu-ilmu rahasia. Maka Nabi tidak berkhalwat di masjid. Ya kan? Di mana Nabi khalwat? Gohiro. Gitu. Supaya jadi biarlah beliau yang mengalami itu. Nanti umatnya nggak usah. Jadi beliau menumpukan semua beban-beban riyadhah itu kepada dirinya. Sedangkan sahabat cukup mandangnya bersama beliau, maka disebutlah sahabi. Sahabi itu dengan membersamai guru, berjuang sama guru, berkorban sama guru. Korban itu kan nggak hanya korban waktu. Sahabat Abu Bakar ngabisin semua hartanya. Antum kan kalau saya ajak begitu kan pada kabur. Ya. Ini korban waktu aja mungkin cekcok ntar nih. Ini Danur nanti kalau saya ajak ngaji ma'rifat jam 12 malam sampai jam 3 di tempat guru saya gimana? Ya. Ntar tengkar sama istrinya kan. Ntar anaknya protes, apa-apa lah. Ya, repot kita ntar. Pulang-pulang nggak buka toko. Tapi nanti kalau sudah biasa, hilang ngantuk itu. Maka sekarang latihan aja dulu, latihan ngurangin tidur dikit-dikit. Ya. Jangan, harus tetap tidur, tapi kurangin. Karena kita butuh tidur. Badan kita butuh tidur.